Halo teman-teman, perkenalkan, namaku Zara Faradisi. Dan aku Anin. Mau tahu gimana deh terapi untuk kanker lidah? Let's check it out. Pasien datang ke meja administrasi poliklinik radioterapi dengan membawa surat pengantar atau rujukan dari dokter onkologi rumah sakit pengirim. Serta pasien membawa data penunjang antara lain hasil patologi anatomi, hasil laboratorium, hasil biopsi, dan hasil diagnostik. Kemudian, pasien melakukan registrasi administrasi dan penjadwalan pasien untuk berkonsultasi dengan dokter spesialis onkologi radiasi. Di poliklinik radioterapi, pasien berkonsultasi dengan dokter onkologi radiasi. Dokter melakukan pemeriksaan umum terhadap pasien, menentukan perlu tidaknya radiasi, tujuan radiasi, penjelasan metode radiasi, lokasi penyinaran, dosis total radiasi, dan vaksinasi. Jika setuju, maka pasien mengisi surat persetujuan tindakan radioterapi. Di CT simulator, pasien akan melakukan simulasi sebelum dilakukan radiasi pertama yang bertujuan untuk menentukan volume sasaran radiasi dengan melindungi jaringan sehat lainnya. Kemudian, radioterapis akan menginput data pasien di operator konsol CT simulator yang dimana data diri pasien telah dipastikan kembali sebelum melakukan CT simulasi. Salah satu alat dan bahan yang dibutuhkan adalah masker. Masker terbuat dari bahan termoplas yang digunakan sebagai alat fiksasi untuk meminimalkan pergerakan pasien pada bagian yang akan disinar. Dalam kasus kanker lidah, masker yang digunakan adalah masker head and neck. Kemudian ada lockbar. Lockbar digunakan untuk batas kunci bagian tubuh tertentu sebagai pengunci base plate, yang berfungsi sebagai batas penyangga kepala pada proses penyinaran pasien dan juga sebagai tempat untuk menempatkan masker pada pasien. Lockbar dipasang sesuai dengan indeks pada code CT simulator. Pada kasus kanker lidah, lockbar dipasang pada indeks H4 yang terdapat pada code CT simulator. Kemudian ada bantal fiksasi. Bantal fiksasi digunakan sebagai penopang kepala agar pasien merasa nyaman selama penyinaran radiasi berlangsung. Dalam kasus kanker lidah, bantal fiksasi yang digunakan adalah bantal putih, yang mempunyai cekungan bantal yang lebih dalam sehingga dagu pasien lebih ekstensi dan menghindari organ etris terkena radiasi. Dalam penggunaannya, bantal fiksasi tidak harus sesuai dengan kasus pemeriksaan, namun dengan kepala pasien dan kenyamanan pasien. Spatel lidah merupakan alat fiksasi pengganjal lidah yang terbuat dari susunan stik kayu. Spatel dimasukkan ke dalam mulut pasien agar lidah pasien tidak menempel dengan bagian palatum serta meminimalisir pergerakan lidah pada saat CT simulasi dan penyinaran radiasi. Ketebalan stik kayu yang digunakan tergantung dari kemampuan pasien dalam membuka mulut dan menggigitnya. Spatel diberi tanda dengan spidol sesuai dengan gigitan pasien pada spatel. Pasien diposisikan supine dan lurus di atas dengan kepala berada di atas bantal fiksasi di meja CT simulator. Atur kepala true AP, dagu ekstensi, dan tangan di samping badan. Atur posisi pasien agar sejajar dengan laser vertikal pada MSL kepala dan laser horizontal pada MCL kepala. Selanjutnya, masker head and neck dimasukkan ke dalam water bath dengan suhu kurang lebih 70 derajat Celcius selama kurang lebih 3 menit. Selanjutnya, pasien diinstruksikan untuk membuka mulut dan menggigit spatel lidah. Kemudian, dilakukan proses pencetakan masker head and neck pada kepala sampai bahu pasien dengan cara menempelkan masker yang sudah direbus sebelumnya dan dikeringkan dengan handuk agar tidak terlalu basah dan panas di area wajah pasien. Selanjutnya, radioterapis menentukan titik referensi dengan moving laser luar terhadap pasien sesuai dengan organ target. Radioterapis menetapkan titik referensi menggunakan spidol biru di masker yang sudah ditempel mikropor. Kemudian, letakkan timbal di titik referensi sebagai acuan fisikawan medis di treatment planning system pada saat pergerakan lapangan. Pasien dimasukkan ke dalam gantry CT scan, di mana titik referensi pada masker disesuaikan dengan laser yang ada pada pesawat CT simulator. Selanjutnya, lakukan scanning di operator konsol CT simulator. Untuk kasus kanker lidah, atur topogram dengan batas atas vertex, batas bawah karina, dan slice thickness 3 mm. Kemudian, hasil scanning tersebut dikirim ke TPS via DICOM. Pasien diperbolehkan pulang dan petugas memberikan informasi jadwal penyinaran.
Selanjutnya adalah TPS atau Treatment Planning System, yang dimana hasil dari CT simulasi akan diolah di sini. Di ruang Treatment Planning System, dokter onkologi radiasi melakukan pekonturan atau penggambaran tumor target, yaitu GTV, CTV, PTV, dan organ etris. Adapun organ etris pada kanker lidah meliputi parotis, mata, koklea, mandibula, batang otak, lensa mata, dan lain-lain. Setelah selesai dikontur, selanjutnya fisikawan medis akan membuat perencanaan atau planning radiasi. Fisikawan medis memasukkan data beam planning berupa penentuan arah sinar, energi, monitor unit, sudut gantry, dan sudut kolimator. Sebelum dilakukan penyinaran radiasi di ruangan linek, RTT menyiapkan data setup pasien sesuai identitas pasien. RTT melakukan IPSG dengan menanyakan pertanyaan terbuka kepada pasien mengenai nama dan tanggal lahir. Kemudian pasien memasuki ruangan linek. Pada penyinaran hari pertama, pasien diposisikan sama dengan posisi saat CT simulasi. RTT mengatur table couch sesuai dengan titik referensi yang ada di masker pasien berdasarkan laser yang ada di ruangan linek yang merupakan titik awal dari patokan pergeseran lapangan atau titik exocenter beam oleh fisikawan medis. Kemudian, radioterapis akan melakukan verifikasi penyinaran yang dilakukan menggunakan onboard imaging atau OBI untuk meminimalisir pergeseran yang jauh dari target yang akan disinar, serta mendeteksi treatment delivery error, dan untuk mengkonfirmasi posisi pasien sesuai perencanaan radiasi dalam pencitraan gambar 2 dimensi AP dan lateral. Setelah dilakukan verifikasi, maka dilakukan penyinaran sesuai dosis yang telah ditentukan oleh dokter, dengan dosis total sebesar 4.600 sampai dengan 6.000 centigrade. Setelah semua lapangan penyinaran selesai di treatment ke pasien, RTT masuk ke ruangan penyinaran untuk menggambar posisi isocenter beam yang didapatkan dari hasil verifikasi untuk dijadikan acuan setup posisi pasien pada penyinaran hari berikutnya. Gambar titik referensi sesuai dengan ketiga titik laser menggunakan spidol warna merah di masker yang sudah ditempel dengan mikropor. Kemudian lepaskan masker yang dipasang di tubuh pasien dan turunkan pasien dari meja penyinaran. Thank you for watching. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Don't forget to subscribe, like, comment, dan share ke teman-temanmu yang lain ya.